Selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu, Om Awiganamastu Namasidam, Om Anubhadrah Kertawayantu Wiswata. Semoga pikiran baik datang dari segala penjuru. Bertemu lagi dengan Bapak Iwayan Sugiarta di mata pelajaran Agama Hindu dan Budi Pekerti. Bagaimana kabar anak-anak semua di rumah? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Meskipun pembelajaran masih tetap dilaksanakan secara daring, yang mana di tengah pandemi COVID-19 ini yang semakin merebak ini ya, tidak lupa Bapak selalu mengingatkan kepada anak-anak untuk tetap mengikuti protokol kesehatan atau mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, yang mana anak-anak minggu lalu Bapak sudah sampaikan ya, di dalam menerapkan protokol kesehatan ada yang namanya gerakan 5M. Ya, apa saja itu gerakan 5M? Ya, yang pertama memakai masker. Jadi anak-anak wajib memakai masker ketika berpergian kemanapun itu. Yang kedua, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak minimal 1 meter. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Serta yang kelima, membatasi mobilisasi dan interaksi. Itulah gerakan 5M di dalam menerapkan protokol kesehatan yang harus anak-anak ketahui dan laksanakan atau terapkan itu. Nah, mengapa ya? Agar anak-anak pastinya terhindar dari COVID-19 tersebut, dan juga mohon selalu menjaga pola hidup sehat ya, yang mana dengan makan yang teratur dan juga istirahat yang cukup. Nah, anak-anak, sebelum Bapak memulai pembelajaran seperti biasa, anak-anak dan Bapak ada baiknya melaksanakan doa terlebih dahulu agar pembelajaran yang dilaksanakan pada hari ini berjalan dengan lancar. Untuk itu, cakupkan kedua belah tangan anak-anak, letakkan di depan dada dengan sikap anjali. Berdoa akan Bapak pimpin. Berdoa dimulai. Om Saraswati Namastubhyam Waradeka Marupini Widyarambam Karisyami Sidir Bawatu Mesada. Om Yang Widi, dalam wujudmu Dewi Saraswati sebagai pemberi berkah ilmu pengetahuan, tuntunlah hamba. Semoga segala kegiatan yang hamba lakukan selalu sukses atas karuniamu. Nah, anak-anak, minggu lalu ya, kita sudah mempelajari di bab 5, yaitu bab kepemimpinan. Nah, itu masih ingatkah anak-anak submateri pada minggu lalu, yaitu tentang pengertian kepemimpinan dan juga kepemimpinan dalam ajaran agama Hindu. Nah, pada pertemuan hari ini anak-anak, ya, Bapak masih membahas bab kepemimpinan. Namun Bapak akan melanjutkan materi dari minggu lalu. Adapun materi yang akan Bapak bahas pada pertemuan hari ini yaitu tentang tipologi kepemimpinan Hindu. Inilah yang akan Bapak bahas kepada anak-anak pada pertemuan hari ini. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini anak-anak, setelah anak-anak menyimak video pembelajaran Bapak ini dan memahaminya, serta juga membaca buku paket atau LKS-nya ya. Jadi anak-anak sebagai siswa mampu menjelaskan tipologi kepemimpinan Hindu ya. Jadi tipologi kepemimpinan dalam ajaran agama Hindu apa saja itu. Nah, itulah tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, anak-anak, seperti yang sudah anak-anak pahami dan ketahui bahwasanya ya, pemimpin itu apa anak-anak? Masih anak-anak ingat? Nah, seperti pada gambar di slide ini ya. Ya, minggu lalu juga Bapak sudah jelaskan ini. Nah, di sini ada orang yang warnanya merah dan juga dikelilingi orang yang warnanya biru ini. Nah, yang mana pemimpin? Ya jelas orang yang berdiri di tengah-tengah orang-orang yang berwarna biru, yaitu orang yang berwarna merah, inilah yang pemimpin. Masih ingatkah anak apa itu pemimpin? Nah, jadi pemimpin yaitu adalah seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk menggerakkan orang lain untuk apa? Mencapai tujuan bersama. Nah, sedangkan pemimpin ya, ada juga istilah kepemimpinan. Masih ingatkah anak-anak? Ya, kepemimpinan adalah suatu seni untuk menggerakkan orang lain guna mencapai tujuan tertentu atau bersama. Nah, itulah kepemimpinan. Nah, anak-anak, ya pemimpin ya, seorang pemimpin pasti apa? Memiliki
caranya masing-masing dalam mengatur bawahannya. Nah, hal tersebut dilakukan dengan tujuan apa? Ya, tujuan yang sama, yaitu mencapai suatu kesuksesan. Nah, sebelum Bapak masuk pada pokok pembahasan, ya, siapakah orang ini anak-anak? Apakah anak-anak tahu? Pasti semua sudah tahu ya. Beliau adalah Insinyur Soekarno, yaitu Presiden pertama Republik Indonesia. Nah, apakah pengaruh beliau bagi bangsa Indonesia ini anak-anak? Ya jelas. Beliau adalah Bapak Proklamator Kemerdekaan Indonesia. Ya, jadi beliau adalah seorang tokoh perjuangan yang memainkan peranan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda ya anak-anak ya. Jadi beliaulah yang apa? Presiden pertama yang mencetuskan juga konsep Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Jadi beliau inilah ya sosok presiden yang terkenal karena apa? Beliau yang memerdekakan bangsa Indonesia ini. Nah, selain itu anak-anak, sebelum Bapak masuk pada pokok pembahasan, nah di sini ada presiden-presiden di Indonesia dari presiden yang pertama sampai yang terakhir. Apakah anak-anak tahu siapa presiden-presiden kita? Ya, yang pertama ada Insinyur Soekarno ya anak-anak ya. Yang kedua ini ya ada Bapak Soeharto. Yang ketiga ada Bacarudin Yusuf Habibie atau B.J. Habibie. Yang keempat ada Abdur Rahman Wahid atau Gus Dur. Nah, yang kelima ada Megawati Soekarno Putri. Yang keenam ada Susilo Bambang Yudhoyono atau disebut dengan SBY. Dan yang terakhir Joko Widodo. Nah, anak-anak, di antara pemimpin-pemimpin ini anak-anak ya, pastilah memiliki apa? Suatu caranya masing-masing dalam mengatur bawahannya, seperti yang Bapak katakan tadi. Seorang pemimpin itu pasti memiliki caranya masing-masing dalam mengatur bawahannya. Gunanya apa? Ya sama, untuk mencapai tujuan apa? Mencapai kesuksesan daripada organisasi yang dipimpinnya itu. Nah, anak-anak, nah, gaya daripada kepemimpinan setiap orang ini tergantung daripada karakter pemimpinnya masing-masing. Jadi gaya kepemimpinan itu suatu cara pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya yang dinyatakan dalam bentuk pola tingkah laku atau kepribadian. Nah, jadi di antara presiden-presiden ini, di antara pemimpin-pemimpin ini pastilah memiliki caranya masing-masing untuk mempengaruhi bawahannya. Nah, anak-anak, jadi pastilah di antara presiden ini memiliki tipe-tipe kepemimpinan masing-masing. Jadi sebelum Bapak masuk pada pokok pembahasan, ada suatu pertanyaan. Apa itu tipologi kepemimpinan anak-anak? Nah, mungkin anak-anak sudah membaca buku paket atau LKS-nya. Nah, di sini Bapak ingin mengulas kembali bahwasanya tipologi kepemimpinan dinyatakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang artinya tipologi itu, arti daripada tipologi yaitu ilmu watak tentang manusia, tentang bagian manusia dalam golongan-golongan menurut corak watak masing-masing. Nah, jadi apa itu watak anak-anak? Nah, watak itu sifat batin manusia yang mempengaruhi segenap pikiran dan tingkah laku, budi pekerti atau tabiat. Nah, itulah watak. Jadi watak itu tergantung daripada karakter seseorang. Jadi tipologi itu memiliki arti yaitu ilmu watak tentang bagian manusia dalam golongan-golongan menurut corak watak masing-masing. Nah, selain itu tipologi juga dapat diartikan ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan berdasarkan tipe atau jenis. Nah, itu mengenai tipologi. Sedangkan tipologi kepemimpinan Hindu, ya jelas pasti jenis-jenis kepemimpinan dalam ajaran agama Hindu. Yang apa? Yang bersumber atau banyak yang diajarkan dalam sastra maupun susastra khususnya Hindu. Nah, itulah mengenai tipologi. Nah, anak-anak, tujuan adanya tipologi kepemimpinan ya adalah tiada lain untuk membentuk kepengikutan atau sebagai warga negara yang taat. Tuntunan ajaran agama Hindu bertujuan untuk kepemimpinan negara yang baik, kuat, bersih, dan berwibawa. Dengan demikian dapat diambil suatu asumsi bahwa ajaran agama Hindu dapat menuntun umatnya menjadikan dirinya sebagai sumber inspirasi dalam bentuk dan menerapkan dan memantapkan maksud Bapak pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Nah, itulah tujuan adanya suatu tipologi kepemimpinan. Nah, jadi ya segala kewajiban dan hak itu harus ada ya di dalam kepemimpinan itu. Seperti sudah Bapak jelaskan minggu lalu, yang mana kewajiban adalah tugas yang harus dijalankan.
Nah, harus dilakukan oleh seorang pemimpin dan haknya apa? Ya sudah menjadi wewenang untuk diambil. Ya, jadi wewenang pemimpin itu apa? Nah, dalam Manawa Dharma Sastra anak ya, di ayat atau bab 7 sloka 35 disebutkan suwewe darme niwistanam sarwesam apur wasa wa manas nasra mananca raja stroto ya stroto biraksita. Nah, artinya apa? Ya, raja telah diciptakan untuk melindungi warna dan aturannya. Ya, semua itu menurut tingkat kedudukan mereka melaksanakan tugas-tugas mereka. Nah, jadi anak-anak, ya menurut sloka ini ya sudah dijelaskan ya, bahwasanya seorang pemimpin itu ya, mempunyai wewenang dan hak untuk apa? Mengatur bawahannya yang melaksanakan tugas-tugas ya yang hendak apa yang sesuai dengan wewenangnya itu. Jadi itu menurut sloka ini ya. Selain itu pemimpin itu apa? Harus melindungi masyarakat yang dipimpinnya juga. Nah, di dalam wewenang seorang pemimpin itu ya sudah Bapak jelaskan minggu lalu ada beberapa hal yang harus dilaksanakan ya. Nah, adapun hal-hal itu ya sudah Bapak jelaskan minggu lalu. Nah, anak-anak ya, selanjutnya nah Bapak sudah tadi menjelaskan mengenai jenis ya tipologi ya yang dimaksud dengan tipologi. Nah, tipologi yang sudah anak-anak ketahui ya, sekarang pada slide ini Bapak jelaskan jenis-jenis kepemimpinan yang sesuai dengan tokoh personalnya. Jadi begitu banyak tipe-tipe kepemimpinan ya atau jenis kepemimpinan. Apa saja itu? Ya, pada umumnya ya ada kepemimpinan karismatik, ada kepemimpinan paternalistik, ada kepemimpinan maternalistik, ada kepemimpinan militeristik, ada kepemimpinan autokrasi, ada kepemimpinan laissez-faire ya, kepemimpinan populistik, kepemimpinan eksekutif, kepemimpinan demokratik, kepemimpinan personal, kepemimpinan sosial dan sebagainya. Masih banyak kepemimpinan, jenis-jenis kepemimpinan lainnya. Namun pada pertemuan hari ini Bapak akan sedikit membahas mengenai kepemimpinan yang pada umumnya ya. Yang pertama, kepemimpinan autokratis atau kepemimpinan otoriter anak-anak. Nah, istilah autokrasi berasal dari bahasa Yunani. Nah, istilah autokratis berasal dari dua kata yaitu autos dan kratos ya anak-anak ya. Autos berarti sendiri atau pribadi, sedangkan kratos artinya kekuasaan atau kekuatan. Jadi autokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya dipegang oleh satu orang. Nah, ini kunci daripada pengertian kepemimpinan autokratis. Jadi autokratis itu berarti berkuasa sendiri secara mutlak. Nah, kepemimpinan autokratis merupakan kepemimpinan yang dilakukan oleh seorang pemimpin dengan perilaku otoriter. Gaya kepemimpinan otoriter atau authoritarian ini anak-anak adalah gaya pemimpin yang memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang diambil dari dirinya sendiri secara penuh. Nah, segala pembagian tugas dan tanggung jawab dipegang oleh si pemimpin yang otoriter tersebut. Sedangkan para bawahannya hanya melaksanakan tugas yang diberikan. Nah, selanjutnya kepemimpinan autokratis ini adalah gaya kepemimpinan di mana ya anak-anak yang harus anak-anak ingat ya, memusatkan kekuasaan pada dirinya sendiri atau diri seorang pemimpin itu sendiri. Biasanya pemimpin sangat dominan dalam melakukan pengambilan keputusan baik berupa kebijakan, peraturan, prosedur ya, yang berasal dari idenya sendiri. Biasanya ia ya akan lebih membatasi inisiatif dan ide dari anggotanya. Nah, pemimpin yang otoriter ini umumnya tidak akan memperhatikan kebutuhan dari bawahannya dan cenderung menjalin komunikasi satu arah, yaitu dari pimpinan kepada bawahan saja. Ya, jadi perlu Bapak tekankan di sini ya anak-anak yang harus anak-anak ingat, tipe kepemimpinan autokratik atau autokratis atau otoriter ini ya, seorang pemimpin yang menerapkan gaya kepemimpinan ini menganggap bahwa apa? Semua kewajiban untuk mengambil keputusan, menjalankan tindakan, mengerahkan, memberi motivasi dan mengawasi bawahannya terpusat di tangannya. Jadi pemimpin ini dapat dikatakan sebagai ya pemimpin yang diktator atau mendikte bawah-bawahannya. Dan juga apa? Ya, terjalin suatu komunikasi hanya satu arah dari seorang pemimpin kepada bawahannya. Berdasarkan hal itu anak-anak, kepemimpinan autokratis memiliki ciri-ciri antara lain. Yang pertama yang bisa anak-anak baca di slide, mendasarkan diri pada kekuasaan dan paksaan mutlak yang harus dipatuhi. Jadi
sifatnya memaksa di sini anak-anak ya. Kekuasaan itu dipegang penuh oleh diri seorang pemimpin itu sendiri. Dikatakan pemimpin itu bersifat egois sedikit anak-anak ya. Nah, yang kedua, pemimpinnya selalu berperan sebagai pemain tunggal. Jadi antara pemimpin dan bawahan itu hanya pemimpin saja yang boleh mengarahkan anggotanya, memberi saran anggotanya ya, sedangkan anggotanya tidak boleh memberi saran atau kritik maupun nasihat kepada pemimpinnya. Nah, berambisi untuk merajai situasi. Yang keempat, setiap perintah dan kebijakan ya selalu ditetapkan sendiri. Bawahan tidak pernah diberi informasi yang mendetail tentang rencana dan tindakan yang akan dilakukan. Nah, semua pujian dan kritik terhadap segenap anak buah diberikan atas pertimbangan pribadi. Ya, selanjutnya anak-anak, adanya sikap eksklusivisme. Nah, jadi eksklusivisme ini artinya paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat. Jadi antara pemimpin ya, dan bawahannya tidak mau bersatu. Ya. Nah, pemimpinnya pemimpin, bawahannya bawahan, tidak mau berbaur ya, itu yang maksudnya eksklusivisme itu anak-anak ya. Nah, selanjutnya selalu ingin berkuasa secara absolut ya, atau mutlak sepenuhnya ada di tangan pemimpin itu, kekuasaan itu. Anak-anak ya. Nah, selanjutnya sikap dan prinsipnya sangat konservatif ya. Konservatif di sini artinya ya bersikap mempertahankan keadaan. Jadi agak sedikit egois, kuno, ketat dan kaku. Pemimpin ini akan bersikap baik pada bawahan apabila mereka patuh. Nah, itulah mengenai tipe kepemimpinan autokratis. Nah, anak-anak, contoh dari tipe kepemimpinan autokratis kalau dicari di Indonesia ini ya pastilah ada salah seorang presiden yang bernama Bapak Soeharto ya. Bapak Soeharto ini menerapkan kepemimpinan autokratis atau otoriter. Jadi antara bawahan dan pemimpinnya ya mendikte pemimpinnya itu kepada bawahannya. Nah, jadi pemimpin itu mendikte bawahannya. Setiap tipe kepemimpinan itu anak-anak atau gaya kepemimpinan itu pastilah ada kelebihan dan kekurangan atau kelemahan. Nah, pada tipe kepemimpinan otoriter ini mempunyai kelebihan, yaitu yang pertama ya, dapat mengambil keputusan dengan cepat karena mutlak hak pemimpin. Nah, jadi antara pemimpin itu dengan bawahannya ya, segala keputusan pemimpin itu pasti cepat karena hanya beliau yang memutuskan dan sebagai haknya. Yang kedua, memiliki sifat tegas dan tidak segan menegur anggotanya jika melakukan kesalahan yang terjadi. Yang ketiga, lebih mudah melakukan pengawasan. Yang keempat, memberikan dorongan motivasi dalam produktivitas secara spesifik. Yang kelima, menghasilkan hasil yang konsisten. Yang keenam, adanya rantai komando yang jelas. Sedangkan kelemahan dari kepemimpinan otoriter menghadirkan suasana yang kaku karena apa? Adanya sifat keras dari pemimpin. Karena pemimpin mendikte bawahannya anak-anaknya. Nah, itu. Yang kedua, besarnya peluang untuk terjadi keluhan dan pengunduran diri dari anggotanya. Karena apa? Anggotanya itu merasa tidak nyaman. Karena apa? Dikekang terus oleh seorang pemimpin anak-anaknya. Nah, selanjutnya adanya peluang untuk merasa tertekan jika ada perbedaan antara pemimpin dan anggotanya. Yang keempat, minimnya kreativitas yang terbatas dari anggotanya. Jadi anggotanya itu apa? Ya, tidak bisa mengembangkan daya kreasi yang dimiliki. Nah, jadi cenderung kaku dia juga anak-anaknya. Nah, selanjutnya menimbulkan keluhan, permusuhan dan adanya peluang terjadinya perpindahan kerja karena apa? Bawahan tidak merasa nyaman. Nah, selanjutnya didominasi yang berlebihan membuat muncul oposisi. Ya, jadi dominasi itu penguasa oleh pihak yang lebih kuat terhadap yang lebih lemah. Jadi pemimpin itu bersifatnya lebih kuat daripada anggotanya. Jadi yang memunculkan suatu oposisi atau pihak penentang. Nah, jadi yang terakhir, disiplin yang terjadi bisa saja karena adanya rasa ketakutan. Nah, karena anggotanya ditekan ya, cenderung kaku, jadi pastilah disiplin, akan tetapi ada rasa ketakutan dari diri seorang pemimpin itu. Nah, itu gaya kepemimpinan otoriter. Nah, selanjutnya, kepemimpinan karismatik. Nah, tipe kepemimpinan karismatik memiliki energi dan daya tarik yang luar biasa untuk dapat mempengaruhi orang lain, maka tidaklah heran apabila memiliki pengikut atau massa yang jumlahnya besar. Sifat karismatik yang dimiliki adalah karunia dari Tuhan, anak-anak. Ya, pemimpin karismatik bisa dilihat dari cara berbicara, ya, berjalan maupun bertindak. Kepemimpinan yang karismatik memiliki inspirasi, keberanian dan berkeyakinan teguh pada pendirian sendiri. Nah, totalitas kepemimpinan karismatik memancarkan pengaruh dan daya tarik yang amat besar. Nah, pemimpin yang memiliki tipe kepemimpinan karismatik memiliki ciri perilaku sebagai berikut yang bisa anak baca pada slide. Ya, yang pertama, pastinya para pengikut terpengaruh karena kepribadian pemimpin. Yang kedua, para pengikut dengan patuh
atas ucapan dan anjuran kadang-kadang tanpa alasan. Nah, jadi ya, anggota itu mau begitu saja mengikuti ucapan dari kepemimpinan karismatik karena karisma yang dipancarkan dari diri seorang pemimpin itu. Ya. Yang ketiga, pemimpin dicintai dan dihormati serta disegani dalam keadaan apapun. Yang keempat, pemimpin dianggap memiliki gaya gaib menakjubkan. Ya, gaya gaib ini gaya dalam istilahnya ya, mempengaruhi seseorang itu karena karisma yang dimiliki oleh seorang pemimpin itu. Nah, oleh karena itu anak-anak bisa dipahami pemimpin memang seharusnya memiliki karisma ya. Harus itu pemimpin itu harus memiliki karisma. Apabila tidak memiliki karisma ya, tidak, maka bawahannya banyak yang tidak memiliki perhatian yang serius untuk memajukan ataupun mengembangkan organisasi yang dipimpinnya. Oleh karena itu karisma biasanya akan terlihat dari caranya bersikap pada bawahan, bertutur kata yang sopan, dan dengan ilmu pengetahuan dan pemahaman daripada sosok seorang pemimpin itu. Nah, anak-anak dapat Bapak tekankan di sini gaya kepemimpinan karismatik ini, di mana seorang pemimpin itu dianggap berkarisma, dia anaknya memiliki suatu karisma yang terpancar dari diri seorang pemimpin itu. Ya, itu akibat apa? Ya, akibat dari karunia Tuhan itu. Nah, jadi umumnya keturunan raja atau bangsawan ya yang berwibawa, berkemampuan menjadi teladan serta bersikap objektif itu. Jadi pemimpin itu harus berkarisma ya anak-anak ya. Tidak, kalau apabila tidak berkarisma, apa yang terjadi ya? Maka bawahannya ya, tidak memiliki rasa perhatian yang serius. Nah, anak-anak di dalam tipe kepemimpinan karismatik ini atau karismatis itu ya anak-anak ya, dan di dalam misalkan di bangsa Indonesia ini ada presiden siapa? Ya pastinya contohnya Insinyur Soekarno. Ya, beliau memiliki karisma ya anak-anak ya. Jadi pada masa beliau memimpin itu ya, para anggotanya ya, mau mengikuti apa yang ia perintahkan akibat karisma, berwibawa dia pemimpin itu anak-anak ya. Nah, itulah kepemimpinan karismatik. Nah, kelebihan kepemimpinan karismatik ini yang pertama dapat mengkomunikasikan visi dan misi secara jelas. Jadi visi itu pandangan atau wawasan ke depan, sedangkan misi tugas yang dirasakan orang sebagai suatu kewajiban untuk melakukannya. Jadi visi dan misi ini dapat dikomunikasikan secara jelas oleh pemimpin dan kepada bawahannya anak-anak. Yang kedua dapat membangkitkan semangat bawahan untuk bekerja lebih giat. Ya, karena karisma yang dipancarkan, jadi ketika bawahannya diperintah, jadi secara tidak mau pasti mau melaksanakan perintah akibat karisma itu. Nah, bisa membangkitkan pengikut dengan massa yang besar karena sifatnya yang berkarisma atau berwibawa itu anak-anak ya, sehingga bisa dipercaya. Menyadari kelebihannya dengan baik sehingga bisa memanfaatkan semaksimal mungkin. Nah, kelemahan kepemimpinan karismatik ya, para pemimpin karismatik mudah mengambil keputusan yang berisiko anak-anak ya. Nah, jadi akibat karismanya itu apapun yang dia perintahkan pasti mau anggotanya, tapi pastilah sangat berisiko ya, pastilah mudah keputusan itu sangatlah berisiko karena apa yang diucapkan begitu saja dilaksanakan. Yang kedua, pemimpin karismatik cenderung memiliki khayalan atau angan-angan anak-anak ya, bahwa apa yang dilakukan pasti benar karena pengikutnya sudah terlanjur percaya. Yang terakhir, ketergantungan yang tinggi sehingga regenerasi untuk pemimpin yang berkompeten itu sulit. Jadi pemimpin yang karismatik, yang berkarisma itu tidak semua pemimpin itu memiliki karisma anak-anak ya. Jadi pemimpin itu haruslah berkarisma ya. Seperti Insinyur Soekarno itu sangat sulit ya, pemimpin seperti Insinyur Soekarno di zaman sekarang ini. Namun ada memang beberapa masih ya, ada beberapa karismatik itu ya, seperti Joko Widodo. Apakah karismatik? Ya bisa saja beliau karismatik karena karisma atau aura ya, yang dipancarkan dalam dirinya sendiri itu. Nah, akibatnya apa? Masyarakatnya mau mengikuti apa yang ia perintahkan itu. Selanjutnya, kepemimpinan laissez-faire atau dikatakan sebagai kepemimpinan ya kebebasan ya, pemimpin yang bebas. Ya, tipe kepemimpinan ini adalah ya, gaya liberal atau laissez-faire ini kemampuan mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan berbagai kegiatan yang akan dilakukan lebih banyak diserahkan kepada bawahan ya, harus anak-anak ingat ini. Nah, laissez-faire secara harfiah berarti allow atau dom to do. Nah, artinya mengizinkan mereka bekerja atau to live alone, biarkan sendiri, atau free rein. Ya, berasal dari kata free bebas dan rein artinya kendali. Jadi free rein ini berarti bebas kendali. Nah, perlu Bapak tekankan di sini anak-anak, yang mana kepemimpinan laissez-faire atau kepemimpinan bebas ini ya
yaitu gaya kepemimpinan yang mengatur atau mengkoordinasi dan memaksa bawahannya untuk apa? Merencanakan, melakukan, menilai pekerjaan mereka sendiri. Nah, pemimpin memainkan peranan yang pasif dan hampir tidak ada pengendalian atau pengawasan, sehingga keberhasilan organisasi ditentukan oleh para anggotanya. Jadi pemimpin Legis Swire ini pemimpin yang bebas, memberi kebebasan kepada bawahannya secara penuh dalam mengambil suatu keputusan. Jadi dalam kepemimpinan Legis Swire ini memiliki ciri-ciri anak-anak yang bisa anak-anak baca pada slide. Pemimpin melimpahkan wewenang sepenuhnya kepada bawahan. Keputusan dan kebijakan lebih banyak dibuat oleh para bawahan. Yang ketiga, pemimpin hanya berkomunikasi bila diperlukan oleh bawahannya. Jadi cenderung pasif dia, tidak aktif pemimpin itu ya di dalam suatu organisasi yang dipimpinnya. Yang keempat, hampir tiada pengawasan terhadap sikap, tingkah laku, perbuatan atau kegiatan yang dilakukan para bawahan. Yang kelima, prakarsa. Ya, prakarsa itu artinya upaya atau tindakan mula-mula yang dimunculkan oleh seseorang pemimpin itu. Ya, prakarsa itu selalu datang dari bawahan, hampir tiada pengarahan dari pemimpin anak-anak. Ya, diberikan kebebasan bawahannya itu. Nah, peranan pemimpin sangat sedikit dalam kelompok. Kepentingan pribadi lebih utama dari kelompok. Nah, tanggung jawab keberhasilan organisasi dipikul oleh setiap orang atau anggota kelompoknya, tidak mempunyai wibawa sehingga ia tidak ditakuti apalagi disegani bawahannya. Jadi, nah, pada intinya kepemimpinan Legis Swire ini ya menjalankan kepemimpinan sehingga ia hanya merupakan simbol, hanya sebagai simbol aja pemimpin itu anak-anak, tetapi tidak memberikan suatu arahan yang khusus kepada bawahannya. Nah, anak-anak, dari ciri-ciri kepemimpinan itu ditemukan bahwa kebebasan penuh bagi keputusan oleh anggota, partisipasi yang minim dari pimpinan. Nah, pemimpin tidak terlibat dalam pembagian tugas, informasi yang disalurkan jika diminta inisiatif datang dari anggota. Tentang kepemimpinan Legis Swire ini, pemimpin mencoba melaksanakan sangat sedikit kontrol atau pengaruh terhadap anggota. Anggota menentukan tujuan dan kebanyakan membiarkan sendiri untuk memutuskan bagaimana mencapainya. Fungsi pemimpin ya sebagian besar sebagai anggota kelompok hanya memberikan arahan atau nasihat sejauh diminta. Untuk memperkuat kepemimpinan Legis Swire ini ya, intinya di sini yaitu kebebasan bagi para bawahan dalam melaksanakan pekerjaan maupun pengambilan suatu keputusan. Nah, itu pemimpinan Legis Swire. Adapun kelemahan dan kelebihan. Ya, kelebihannya pemimpin akan menyerahkan keputusan kepada keinginan kelompok sehingga keputusan yang dihasilkan menjadi keputusan bersama. Ada kemungkinan bawahan dapat mengembangkan kemampuan daya kreativitas untuk memikirkan dan memecahkan persoalan serta mengembangkan rasa tanggung jawab. Nah, selanjutnya bawahan lebih bebas untuk menunjukkan persoalan yang ia anggap penting dan tidak bergantung pada atasan sehingga proses yang lebih cepat. Sedangkan kelemahan dari kepemimpinan ini bila bawahan terlalu bebas tanpa pengawasan, ada kemungkinan terjadi penyimpangan dari aturan yang berlaku dari bawahan serta dapat mengakibatkan salah tindak dan memakan waktu banyak waktu bila bawahan kurang berpengalaman. Jadi ketika bawahannya itu bebas anak-anak, pasti banyak terjadi suatu penyimpangan, tidak ada arahan dari pemimpin itu, ya pasti banyak terjadi kesenjangan ya anak-anak. Nah, tujuan organisasi akan sulit tercapai apabila bawahan tidak memiliki inisiatif yang tepat dan dedikasi yang tinggi. Ya. Jadi dedikasi itu ya maksudnya pengorbanan tenaga, pikiran dan waktu demi keberhasilan suatu usaha atau tujuan mulia. Tidak mampu melakukan koordinasi dan pengawasan yang baik. Yang terakhir pastinya mudah terjadi kekacauan atau bentrok. Nah, itu. Selanjutnya, kepemimpinan militeristik. Nah, kepemimpinan tipe militeristik adalah tipe pemimpin yang memiliki disiplin tinggi dan biasanya menyukai hal-hal formal, anak-anak. Menerapkan sistem komando dalam menggerakkan bawahannya untuk melakukan perintah, menggunakan pangkat dan jabatan dalam mempengaruhi bawahan untuk bertindak. Nah, jadi anak-anak, dalam tipe kepemimpinan militeristik ya, yaitu yang dapat Bapak tengkarkan yaitu di mana ya kepemimpinan ini seorang pemimpin menuntut ya disiplin yang tinggi dan baku dari bawahan, senang pada formalitas dan menerapkan sistem perintah untuk menggerakkannya. Ya, umumnya tipe kepemimpinan militeristik ini ada pada angkatan-angkatan seperti pada polisi ya, TNI ya, itu pada angkatan yang menggunakan sistem komando. Nah, jadi seorang pemimpin bertipe ini ya mempunyai sifat-sifat yaitu yang pertama lebih banyak menggunakan sistem perintah atau komando, keras dan sangat otoriter, kaku dan sering kali kurang bijaksana ya. Yang selanjutnya senang bergantung pada pangkat dan jabatan. Nah, itu. Yang selanjutnya yang ketiga menghendaki kepatuhan mutlak dari bawahan. Nah,
Tipe kepemimpinan ini hampir sama seperti otoriter, yaitu menuntut bawahannya patuh secara mutlak kepada pemimpinnya. Ya. Pemimpin itu hanya terjadi satu arah juga anak-anaknya antara pemimpin dan bawahannya. Ya. Pemimpin memegang peranan mutlak. Ya. Cenderung juga kaku di sini. Nah, yang selanjutnya sangat menyenangi formalitas, upacara-upacara ritual dan tanda-tanda kebesaran yang berlebihan. Selanjutnya, yang kelima, menuntut adanya disiplin yang keras dan kaku dari bawahan. Selanjutnya, tidak mengenaki saran, usul, sugesti, dan kritikan dari bawahannya. Yang terakhir, komunikasi hanya berlangsung searah. Anak-anak, ya misalkan contoh pemimpinan militeristik ya sama seperti Presiden Soeharto. Nah, sedangkan tadi Bapak lupa ya, pada kepemimpinan legislatif itu ya dapat diberi contoh misalkan Presiden Gus Dur atau Abdurrahman Wahid. Nah, anak-anak perlu anak-anak ketahui anak-anak ya, tipe kepemimpinan ini ya juga memiliki suatu kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya apa ya? Hanya ada satu garis komando sehingga jelas wewenang dan tanggung jawab dari seorang pemimpin itu. Keputusan pasti mudah diambil karena pemimpin memiliki peranan tersendiri ya di dalam menentukan keputusan. Anggota tidak boleh mengambil keputusan sendirinya. Harus pemimpinlah yang menentukan keputusan itu. Nah, adanya kejelasan peran dan tanggung jawab masing-masing dengan tingkat konsekuensi yang tinggi. Tegas dan tidak memiliki keraguan dalam bertindak dan mengambil keputusan. Bawahan akan memiliki disiplin tinggi. Nah, karena ini seperti pemimpinan otoriter ya, yang sangat kaku dari atasan ke bawahan, jadi pastilah bawahan itu memiliki disiplin yang sangat tinggi. Nah, anak-anak, di dalam kelebihan ini anak-anak kelebihan kepemimpinan militeristik ini ya, pemimpin itu juga selalu mampu menciptakan rasa aman dari kekacauan masyarakat yang dipimpinnya. Jadi masyarakat itu pastilah bawahannya itu merasa aman dan terlindungi. Nah, itulah kelebihan militeristik ini. Sedangkan kelemahan kepemimpinan militeristik ya pastinya bawahan atau anggota tidak memiliki hak dan kontribusi apapun dalam pengambilan keputusan, terlalu kaku dan formal. Nah, selanjutnya pemimpin suka menerima kritikan dan saran dari bawahan. Jadi pemimpin itu tidak mau menerima kritik atau saran dari bawahannya. Dia cenderung hanya dia yang boleh mengeluarkan suatu saran-saran untuk anggotanya. Anggotanya tidak boleh mengeluarkan saran atau pendapat kepada diri seorang pemimpin itu. Nah, selanjutnya bawahan akan merasa tertekan dan tidak nyaman karena banyak aturan dan sifat keras dari pemimpin. Nah, jadi anak-anak ya, kelemahan dari tipe militeristik ini ya banyak terjadi bila kenyamanan, keamanan dan kesejahteraan masyarakat itu kurang terkontrol anak-anak ya. Secara akal sehat rasa egoisme ya, kebersamaan itu muncul dan akhirnya muncul kebrutalan massa itu. Jadi masyarakat ketika kepemimpinan militeristik ini dilaksanakan pasti ada rasa egoisme juga muncul dan akhirnya apabila tidak dijalani dengan baik maka kebrutalan massa ya, kebrutalan daripada anggotanya karena cenderung juga kaku itu. Nah, itulah tipe kepemimpinan militeristik anak-anak. Selanjutnya kepemimpinan demokratis atau demokratik. Ya, tipe kepemimpinan demokratis ya ini adalah kebalikan dari tipe kepemimpinan otoriter yang cenderung kaku. Yang mana tipe demokratis ini di sini pemimpin itu ikut berbaur dan berada di tengah-tengah anggotanya. Anak-anak, hubungan yang tercipta juga tidaklah kaku seperti majikan dengan bawahan, melainkan pemimpin dan bawahan itu seperti saudara sendiri. Nah, pemimpin selalu memperhatikan kebutuhan kelompoknya dan mempertimbangkan kesanggupan kelompok dalam mengerjakan tugas. Nah, pemimpin juga mau menerima masukan dan saran dari bawahannya. Nah, perlu Bapak tekankan di sini gaya kepemimpinan demokratis, tipe kepemimpinan demokratis ini ya, gaya seorang pemimpin yang menghargai karakteristik daripada seseorang gitu. Nah, tipe demokratis ini adalah tipe kepemimpinan yang berorientasi pada manusia dan memberikan bimbingan yang efisien kepada para pengikutnya, anak-anak. Lebih mementingkan kepentingan kelompok daripada kepentingan pribadinya. Nah, gaya kepemimpinan demokratis adalah gaya pemimpin yang memberi wewenang secara luas kepada bawahannya. Nah, setiap misalkan ada permasalahan, selalu mengikut sertakan bawahan sebagai suatu tim yang utuh. Nah, dalam gaya tipe demokratis ini pemimpin memberikan banyak informasi tentang tugas serta tanggung jawab ya para bawahannya itu. Jadi pemimpin itu mau berbaur kepada masyarakat ya. Nah, jadi contoh daripada tipe kepemimpinan demokratis ini sudah banyak diterapkan di Indonesia. Seperti pada era sekarang ini anak-anak,
Contohnya siapa? Presiden B.J. Habibie, ya, SBY, ya, ataupun Megawati Soekarno Putri. Bahkan presiden yang sekarang Jokowi juga menerapkan tipe kepemimpinan yang demokratis ini. Nah, ini membuat antara bawahan dan pemimpin itu ya sangat terjalin suatu komunikasi ya yang baik itu anak-anak. Nah, anak-anak ya, ciri-ciri kepemimpinan demokratis ya sesuai dengan penjelasan Bapak tadi, maka ciri-ciri kepemimpinan demokratis ini yaitu yang pertama, wewenang pemimpin tidak mutlak ya anak-anak. Tidak harus wewenang itu hanya ada pada pemimpin ya, tapi dalam mengambil keputusan dapat dipengaruhi oleh bawahan dalam bentuk masukan pada saat musyawarah atau rapat-rapat tertentu. Yang kedua, pemimpin bersedia melimpahkan wewenang kepada bawahannya. Jadi maksudnya tidak semua tugas dan tanggung jawab harus diemban oleh seorang pemimpin anak-anak, melainkan boleh dibagikan kepada bawahan selama masih dalam batas wajar. Yang ketiga, keputusan atau kebijakan dibuat bersama-sama antara pemimpin dan bawahan. Dan dalam membuat dan mengambil keputusan itu dilakukan terlebih dahulu musyawarah antara atasan dan bawahan sehingga mencapai apa? Suatu kesepakatan bersama. Nah, komunikasi pasti anak-anak ya terjadi atau berlangsung secara timbal balik ya, baik yang terjadi antara pemimpin dan bawahannya maupun antara sesama bawahan. Nah, jadi tidak ada komunikasi itu terhalang oleh rasa takut, malu ya, yang disebabkan oleh jabatan ya, atau hak pemimpin itu saja. Nah, itu. Yang kelima, pengawasan terhadap sikap, tingkah laku, perbuatan dan atau kegiatan para bawahan dilakukan secara wajar. Prakarsa dapat datang dari pimpinan maupun bawahan. Jadi siapa boleh antara pemimpin dan bawahan itu siapa boleh memberikan suatu masukan, nasihat, saran itu yang anak-anak. Nah, jadi yang ketujuh, banyak kesempatan bagi bawahan untuk memberi saran, pertimbangan atau pendapat. Yang kedelapan, tugas-tugas bagi bawahan diberikan dengan lebih bersikap permintaan daripada instruktif. Yang kesembilan, pujian dan kritik itu seimbang. Jadi antara pujian dan kritik antara pemimpin dan bawahan itu pastilah terjadi suatu keseimbangan. Nah, pemimpin mendorong prestasi sempurna pada para bawahan dalam batasan kemampuan masing-masing. Pemimpin meminta kesetiaan para bawahan secara wajar. Pemimpin memperhatikan perasaan dalam bersikap dan bertindak. Nah, terdapat suasana saling percaya, saling menghormati dan saling menghargai. Ya, antara pemimpin dan para anggotanya itu terjalin hubungan yang baik, ya, saling percaya, saling hormat maupun saling menghargai satu dengan yang lainnya. Nah, tanggung jawab keberhasilan organisasi dipikul bersama antara pemimpin dan bawahan. Itulah ciri-ciri kepemimpinan demokratis. Adapun ya kelebihan ataupun kelemahan demokratis ini, kepemimpinan demokratis, yaitu hubungan antara pemimpin dan bawahan ya harmonis, tidak kaku. Itulah kelebihannya. Jadi antara bawahan dan pemimpin itu terjadi hubungan yang harmonis, yang baik. Nah, keputusan dan kebijakan diambil melalui diskusi sehingga bawahan akan merasa dihargai dan dibutuhkan peranannya. Nah, mengembangkan daya kreatif dari bawahan karena dapat mengajukan pendapat dan saran. Jadi bawahan itu dapat mengembangkan suatu daya kreatifnya, daya kreasinya dari bawahan itu. Jadi dapat berkembang ya para bawahan itu. Nah, bawahan akan merasa percaya diri dan nyaman sehingga bisa mengeluarkan kemampuan terbaik untuk menyelesaikan tugasnya. Karena ada apa? Karena sudah dipercaya oleh pemimpin dan mendapatkan suatu dukungan atau motivasi dari seorang pemimpin itu. Nah, tidak mudah lahir kubu oposisi atau pihak penentang. Karena apa? Pemimpin dan bawahan itu sejalan. Namun kelemahan daripada kepemimpinan demokratis ini yaitu proses pengambilan keputusan akan berlangsung lama. Karena apa? Diambil secara musyawarah. Sulitnya ya dalam pencapaian kata mufakat karena pendapat setiap orang pasti jelas berbeda. Nah, akan memicu konflik apabila keputusan yang diambil tidak sesuai dan apabila ego masing-masing anggota sangat tinggi. Nah, itulah kepemimpinan demokratis. Nah, selanjutnya kepemimpinan paternalistik. Nah, gaya kepemimpinan paternalistik ini dilandasi oleh pendekatan paternalistik, ya, yang mana bahwa pendekatan ini dilandasi oleh suatu pemikiran bahwa bawahan menganggap jabatan yang memimpin itu lebih pandai, lebih mampu, lebih tahu daripada dirinya. Maka para bawahan merasa harus mengikuti segala apa yang dikehendaki oleh pemimpin. Ya, tipe kepemimpinan ini anak-anak ya memiliki sifat kebapakan yang harus anak-anak ingat. Jadi mereka menganggap apa? Bawahan tidak bisa bersifat mandiri, perlu ada dorongan dalam melakukan sesuatu dari pemimpinnya tersebut. Nah, pemimpin ini ya selalu melindungi bawahannya. Pemimpin paternalistik memiliki sifat maha tahu, maha yang besar. Nah, sehingga apa? Jarang memberikan kesempatan pada bawahan untuk mengambil keputusan. Nah, ciri-cirinya apa? Yang pertama, menganggap para bawahan sebagai manusia yang belum dewasa. Bagaimana anak yang perlu dikembangkan. Jadi antara kepemimpinan paternalistik ini ada yaitu pemimpinan yang sifatnya kebapakan, yang mana bapak itu sebagai orang tua ke hadapan
para anggotanya. Ya, anggota itu dianggap sebagai anaknya sendiri yang perlu apa? Belum mengetahui apa-apa. Ya, yang perlu dipantau, yang perlu diberikan motivasi, ya, yang perlu dikembangkan daya kreatifnya. Nah, itu. Selalu melindungi bawahan secara berlebihan atau overly protective. Nah, yang ketiga, jarang sekali menggunakan kekerasan pada bawahan walaupun terhadap kesalahan sekalipun. Yang keempat, kurang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk berinisiatif. Yang kelima, tidak memberikan atau hampir tidak pernah memberikan kesempatan pada pengikut dan bawahan untuk mengembangkan imajinasi dan daya kreatif mereka sendiri. Yang keenam, senantiasa bersikap maha tahu dalam segala hal. Nah, menurut penjelasan di atas menggambarkan bahwa pemimpin adalah orang yang sempurna. Jadi bawahannya hanya apa? Mengikut tanpa ada unsur memberikan pandangan atau saran, sebab pemimpin lebih mengetahui dan lebih memahami tentang lembaga yang dipimpinnya. Adapun kelebihan dan kelemahan kepemimpinan paternalistik ini, ya, kelebihannya pemimpin pasti memiliki sifat yang tegas dalam mengambil keputusan. Bawahan akan merasa aman karena mendapat perlindungan. Nah, sama seperti antara bapak dan orang tua, yang mana bapak itu pasti apa? Melindungi, selalu melindungi anaknya. Jadi anak itu pasti merasa aman. Jadi anggotanya selalu merasa aman. Sedangkan kelemahannya, ya bawahan tidak memiliki inisiatif, ya anak-anaknya, inisiasi dalam bertindak karena tidak diberi kesempatan ya oleh pemimpinnya tersebut. Nah, keputusan yang diambil tidak berdasarkan musyawarah bersama karena menganggap dirinya yang sudah selalu benar. Jadi pemimpin itu menganggap dirinya selalu benar, bawahannya tidak mengetahui apa-apa dianggap. Nah, yang terakhir, daya imajinasi dan kreativitas para pemimpin cukup rendah karena tidak ada kesempatan untuk mengembangkannya. Nah, tipe kepemimpinan ini hampir sama dengan kepemimpinan maternalistik anak-anak ya, yaitu tidak jauh beda dengan paternalistik selain terdapat sikap overprotective atau terlalu melindungi dan disertai kasih sayang yang berlebihan. Nah, itulah tipe kepemimpinan ya, jenis-jenis pemimpin secara umumnya. Nah, lain halnya anak-anak dengan konsep kepemimpinan Hindu ya. Jadi selain dasar tersebut yang terutama sekali ya dalam kepemimpinan Hindu bersumber dari kitab suci Weda dan diajarkan oleh para orang-orang suci ya, kepemimpinan Hindu ini banyak mengacu pada tatanan alam semesta anak-anak ya, yang merupakan ciptaan dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, berikut konsep-konsep kepemimpinan Hindu. Nah, jadi dalam konsep-konsep kepemimpinan Hindu ada beberapa konsep ya yang banyak diajarkan dalam sastra dan susastranya. Antara lain ya, yang pertama ada konsep atau kepemimpinan dalam Hindu itu istilahnya Zat Warnaning Rajaniti. Yang selanjutnya Catur Kotamani Narpati, Tri Upaya Sandi, Panca Upaya Sandi, Asta Brata, Nawa Natya, Panca Dasa Paramityang Prabu, Zat Upaya Guna, dan terakhir Panca Satya. Namun masih banyak ya konsep-konsep lainnya. Namun yang pada hari ini Bapak menjelaskan 9 ini saja. Nah, inilah pokok pembahasan kita pada materi hari ini. Nah, Zat Warnaning Rajaniti ya anak-anak. Sudahkah anak-anak membaca buku paket atau LKS-nya ya? Bisa anak-anak baca itu. Yang mana Zat Warnaning Rajaniti ini atau disebut dengan Zat Sasana ya, yang mana berasal dari bahasa Sanskerta anak-anak ya. Dari kata zat artinya nam, warnaning ya, kesan yang diperoleh, corak, rupa, ragam ya, sifat yang utama ya. Sedangkan raja artinya pemimpin, itu juga bisa diartikan sebagai kemudi atau pemimpin. Nah, jadi zat warnaning Rajaniti adalah 6 kesan, corak dan sifat utama sebagai persyaratan bagi seorang raja atau pemimpin yang mestinya dilaksanakan dalam kepemimpinannya guna apa? Memimpin bangsa atau negara yang dipimpinnya. Nah, konsep ini tulis oleh apa? Siapa? Ya, Chandra Prakash Bambari dalam buku Substance of Hindu Politics. Nah, jadi dalam Zat Warnaning Rajaniti ini ada 6 sifat ya yang harus dijadikan dasar ya. Yang pertama ada Abhigamika, seorang pemimpin harus mampu menarik perhatian yang bersifat positif dari rakyatnya. Jadi apapun yang bersikap positif itu ya haruslah dijadikan dasar untuk apa? Untuk menarik perhatian daripada rakyatnya itu. Nah, yang kedua, ratnya artinya seorang raja atau pemimpin harus bijaksana. Yang ketiga, utsaha artinya seorang pemimpin harus mempunyai daya kreatif yang luhur untuk memajukan kepentingan masyarakat. Ya, pemimpin itu harus apa? Berdaya kreatif, tidak boleh monoton anak-anaknya itu saja. Harus mengembangkan daya kreasinya sehingga apa? Bisa memajukan kepentingan dari masyarakatnya. Nah, ya Atma Sampat yang keempat artinya seorang pemimpin harus mempunyai moral yang baik dan luhur yang dapat dipedomani oleh bawahan dan masyarakat yang dipimpinnya. Jadi pemimpin itu harus mempunyai suatu etika ya yang baik dan luhur di dalam suatu perbuatan ya, baik itu
berpikir, berkata maupun berbuat itu. Nah itu. Nah selanjutnya Sakya Samanta, dia seorang pemimpin harus mengontrol bawahannya dan sekaligus memperbaiki hal-hal yang dipandang kurang baik. Jadi apapun ya yang dianggap kurang baik bawahannya tersebut oleh seorang pemimpin itu haruslah diperbaiki. Nah, untuk apa? Untuk menjadi lebih baik, untuk kemajuan daripada organisasi atau negara yang dipimpinnya. Selanjutnya Aksuda Parisatka, ya, artinya seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk memimpin persidangan para menteri dan menarik kesimpulan yang bijaksana sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang mempunyai pandangan yang berbeda. Nah, jadi Aksuda Parisatka ini anak-anak ya, bagaimana seorang pemimpin itu mampu ya, ketika ada suatu rapat ya atau sidang atau dan lainnya itu ya, yang mana pemimpin itu ya harus mampu apa? Menarik suatu kesimpulan yang bijaksana. Haruslah diambil keputusan yang bijaksana itu dari hasil persidangannya itu. Nah, yang mana dalam persidangan pastilah ada pendapat yang berbeda-beda. Yang mana pemimpin itu harus mampu menarik kesimpulan yang bijaksana dari pendapat yang berbeda-beda dari setiap anggotanya. Nah, itulah mengenai zat warnaning raja niti ya anak. Ya, dalam Kekawin Ramayana ya, Sargah 21 Wirama 14 ada disebutkan Sasi Brata Umar Sukang Rat kabeh ulah te merdu komala yang katon buyun tamamnis ieu tulya merde asing matuke pandites te suwagate. Nah, artinya apa? Terjemahannya apa ya? Brata Sang Hyang Chandra membuat senang semua masyarakat. Laksanamu agar simpati atau menarik dipandang, senyuman supaya manis berseri-seri bagaikan air penyenduhan atau amerta atau air kehidupan itu anak-anak ya. Setiap orang tua dan pandita supaya dihormati. Nah, maksud dari kekawin ini anak-anak ya, Kekawin Ramayana Sargah 21 Wirama 14 ini ya, yang mana ini suatu ajaran Astabrata sebenarnya anak-anak ya. Ya, menurut mengenai Astabrata sebentar Bapak jelaskan ya, sebentar Bapak jelaskan pada slide berikutnya. Yang mana dalam sloka ini pemimpin itu hendaknya tampil seperti ya, Sang Hyang Chandra atau ya dewanya bulan ya, Chandra Brata di dalam Astabrata itu, yang mana pemimpin hendaknya tampil sejuk bagaikan bulan di tengah-tengah masyarakat. Nah, kalau pemimpin tampil arogan ya tentu tidak mungkin dirasakan sejuk oleh rakyat. Nah, ajaran Astabrata ini sebaiknya sering dibaca dan direnung berulang-ulang oleh para pemimpin termasuk bawahannya untuk apa? Membangun sikap hidup yang benar dan tepat dalam mewujudkan aspirasi rakyatnya ya. Pemimpin seperti raja bukanlah penguasa tetapi pelayan masyarakat dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan masyarakat. Nah, dan seorang pemimpin itu apa? Yang baik itu haruslah dapat menghormati orang yang lebih tua darinya, terutama orang tua yang melahirkan dirinya sendiri ya, tidak luput dari itu ya. Ada juga pendeta atau orang suci. Nah, itulah ya, seperti cerita ya minggu lalu Bapak sudah akan cerita Kekawin Ramayana juga ya, yang mana cerita daripada Sang Dasarata itu. Nah, itu mengenai Kekawin Ramayana Sarga 21 ya Wirama 14. Selanjutnya ada Catur Kota Maning Nerpati ya anak-anak. Nah, Catur Kota Maning Nerpati ya, merupakan konsep kepemimpinan Hindu pada zaman Majapahit sebagaimana ditulis oleh Muhammad Yamin dalam buku Tata Negara Majapahit. Catur Kota Maning Nerpati adalah 4 syarat utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Adapun keempat syarat utama tersebut, yang pertama Jenana Wisesa Suda, artinya raja atau pemimpin harus memiliki pengetahuan yang luhur dan suci. Nah, dalam hal ini ia harus memahami kitab suci atau ajaran agama, atau istilahnya agama ageming aji. Nah, jadi pemimpin itu harus mengerti dan menghayati ajaran-ajaran agama Hindu khususnya. Nah, yang kedua ya, Kaprahitani Praja, artinya raja atau pemimpin harus menunjukkan belas kasihnya kepada rakyatnya, harus bersifat welas asih, memiliki rasa kasihan ya kepada para anggota atau bawahannya. Raja mencintai rakyatnya akan dicintai pula oleh rakyatnya ya. Tatwa masih anak-anaknya, apabila seorang raja bersifat welas asih kepada rakyatnya tentu pasti akan menghormati raja tersebut. Nah, selanjutnya Kawiryan, artinya seorang raja atau pemimpin harus berwatak pemberani dalam menegakkan kebenaran dan keadilan berdasarkan pengetahuan suci yang dimilikinya. Nah, sebagaimana disebutkan pada syarat sebelumnya. Jadi pemimpin itu pasti harus memiliki sifat yang berani. Apabila pemimpin tidak memiliki sifat berani, ya maka apa yang terjadi? Ya, kekacauanlah yang akan terjadi anak-anak ya. Jadi bawahannya tidak merasa terlindungi. Ya, apabila ada musuh, ya pemimpin tidak berani, ya pastilah akan hancur suatu organisasi atau negara itu.
Nah, selanjutnya wibawa, artinya seorang raja atau pemimpin harus berwibawa terhadap bawahan dan rakyatnya. Raja yang berwibawa akan disegani oleh rakyat ataupun bawahannya itu. Nah, itulah mengenai catur kota maning narpati ya anak. Selanjutnya Triupaya Sandi. Triupaya Sandi di dalam lontar Raja Pati Gondala anak ya, disebutkan bahwa seorang raja harus memiliki 3 upaya agar dapat menghubungkan diri dengan rakyatnya. Apa saja itu? Yang pertama rupa, artinya seorang raja atau pemimpin harus mengamati wajah dari para rakyatnya. Dengan begitu ia tahu apakah rakyatnya sedang kesusahan atau tidak. Nah, jadi seorang pemimpin itu harus mengetahui siapa saja sih ya anggota yang dipimpinnya, ya, siapa saja sih masyarakat yang ada di negara tersebut. Nah, itu harus diketahui oleh seorang pemimpin. Ya, untuk apa? Ya, untuk mengetahui bagaimana keadaan masyarakatnya itu, apakah susah dia atau tidak. Kalau susah, patutlah dibantu ya. Itu ya, mengenai rupa. Sedangkan wangsa artinya seorang raja atau pemimpin harus mengetahui susunan masyarakat atau stratifikasi sosial ya. Stratifikasi sosial itu maksudnya pembedaan ya penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau dasar kekuasaan. Nah, itu agar apa dapat menentukan pendekatan apa yang harus digunakan. Selanjutnya guna, artinya seorang raja atau pemimpin harus mengetahui tingkat peradaban atau kepandaian dari rakyatnya sehingga ia bisa mengetahui apa yang diperlukan oleh rakyatnya. Pemimpin itu harus mengetahui rakyatnya atau anggotanya pintar atau tidak dia. Ya, apabila sudah pintar ya, apa yang patut dilaksanakan selanjutnya. Ketika belum bisa pintar ya atau pandai tersebut, apa yang juga harus dilaksanakan oleh pemimpin untuk memajukan rakyatnya itu. Nah, itu mengenai Triupaya Sandi ya anak-anak ya. Selanjutnya selain Triupaya Sandi ada Panca Upaya Sandi. Nah, kata Panca Upaya Sandi ini terdiri dari kata panca. Panca itu pasti artinya 5, upaya artinya usaha ya, sedangkan sandi artinya rahasia kode. Nah, dalam lontar siwo Buddha Gama Tattwa anak-anak disebutkan ada 5 tahapan upaya yang harus dilakukan oleh seorang raja dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang menjadi tanggung jawab raja. Adapun bagian-bagian tersebut ya dalam Panca Upaya Sandi, yang pertama maya, artinya seorang pemimpin perlu melakukan upaya dalam mengumpulkan data atau permasalahan yang masih belum jelas kedudukan dan permasalahannya, sehingga apa dapat dilakukan penataan lebih lanjut untuk mencapai kesempurnaan. Jadi apapun yang belum jelas ya anak-anak ya, permasalahan di dalam suatu negara atau organisasi itu, pemimpin itu harus mengetahuinya dan apa haruslah dilakukan suatu penataan lebih lanjut untuk mencapai suatu kesempurnaan. Selanjutnya upeksa, artinya seorang pemimpin harus meneliti dan menganalisis semua data-data tersebut ya, dan mengkodifikasikan secara profesional dan proporsional. Profesional itu maksudnya bersangkutan dengan profesi dia sebagai pemimpin, dengan proporsional ya, sesuai dengan proporsinya masing-masing agar terjadi suatu keseimbangan. Nah, perlu ditekankan upeksa di sini anak, bagaimana seorang pemimpin itu hendaknya memiliki upaya dan kemampuan untuk meneliti dan menganalisis atau menganalisa semua data dan informasi yang ada sehingga semua permasalahan dapat diletakkan pada proporsinya masing-masing. Selanjutnya indrajala, artinya seorang pemimpin hendaknya memiliki upaya dan kemampuan untuk mencarikan jalan keluar setiap permasalahan yang dihadapi oleh rakyatnya atau masyarakat yang dipimpinnya. Jadi ketika ada suatu permasalahan di dalam organisasi ya, atau rakyatnya yang anggotanya mengalami suatu permasalahan, pemimpin itu harus sigap anak-anak ya. Sigap dan apa? Mencarikan jalan keluar terhadap permasalahan daripada anggotanya tersebut. Nah, itu indrajala. Selanjutnya wikrama, artinya seorang pemimpin harus apa? Melaksanakan semua upaya penyelesaian dengan baik sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Nah, jadi anak-anak wikrama ini seorang pemimpin itu tidak memiliki upaya kemampuan melaksanakan semua rencana dan rumusan yang telah diprogramkan sebelumnya. Nah, dengan demikian masyarakat yang dipimpinnya menjadi bertambah apa? Percaya akan program-program selanjutnya. Nah, itu. Yang terakhir yaitu logika, artinya seorang pemimpin harus mengedepankan pertimbangan logis atau masuk akal ya dalam menindaklanjuti penyelesaian masalah yang telah ditetapkan itu. Jadi logika ini seorang pemimpin dalam berusaha melaksanakan semua tindakan hendaknya selalu didahului dengan pertimbangan nalar yang sehat dan dapat diterima oleh masyarakat kebanyakan. Nah, dan segala sesuatu itu apa diupayakan bukan hanya didasarkan hanya pada emosi semata saja anak-anak. Nah, itu mengenai Panca Upaya Sandi. Selanjutnya Astabrata. Nah, ini yang akan Bapak lebih tekankan pada materi hari ini. Yang mana ajaran Astabrata ini anak-anak yang harus anak-anak ketahui adalah ajaran kepemimpinan yang diberikan oleh Sri Rama kepada Gunawan Wibisana
Nah, ajaran ini diberikan sebelum ia memegang tampuk kepemimpinan Alengkapura pasca kemenangan Sri Rama melawan keangkara murkaan Raja Rahwana atau Raja Alengkapura itu. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pustaka Suci Manusmriti atau kitab Menawa Dharma Sastra bab 9 sloka 303 berikut ini ya. Hendaknya raja itu berbuat seperti perilaku para dewa, namanya seperti dewa Indra, Surya, Wayu, Yama, Waruna, Chandra, Agni, Pertiwi. Nah, hal itu kemudian ditegaskan dalam Kekawin Ramayana juga, anak-anaknya. Sargah 24 ya, Wirama 52 sebagai berikut. Sangyang Indra, Yama, Surya, Chandra dan Bayu, Sangyang Kuera, Baruna dan Agni itu semuanya 8 jumlahnya, anak-anaknya. Semua beliau itu menjadi pribadi raja. Nah, oleh karena itulah pemimpin itu haruslah memuja Astabrata di dalam kepemimpinannya. Ada perbedaan sedikit antara konsep Astabrata yang dalam pustaka Suci Manusmriti atau Menawa Dharma Sastra dan Kekawin Ramayana. Nah, dalam pustaka Suci Manusmriti disebutkan Pertiwi Brata, sementara itu pada Kekawin Ramayana disebutkan Kuera Brata. Nah, antara Pertiwi Brata dan Kuera Brata ini memiliki suatu kesamaan ya, anak-anak ya, pengertian yang sama, anak-anak ya. Nah, itu semua raja harus memuja Astabrata ini. Astabrata berasal dari bahasa Sanskerta. Asta itu 8, sedangkan Brata perilaku atau tindakan pengalihan diri. Jadi Astabrata itu merupakan 8 landasan sikap mental bagi seorang pemimpin. Jadi pemimpin itu harus memiliki 8 landasan mental atau moral bagi seorang pemimpin itu, anak-anak ya. Nah, perlu anak-anak ketahui, anak-anak, yang mana Astabrata ini, kalau anak-anak pernah ya membaca atau menonton cerita Ramayana, yang mana ajaran Astabrata ini ya suatu wejangan yang diberikan Sang Rama kepada Wibisana ya, adik daripada Raja Rahwana, yaitu Raja Alengkapura, mengenai apa syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang raja ketika Wibisana itu dinobatkan sebagai raja di Alengkapura. Nah, itu ketika terjadi suatu perang ya, anak-anak ya, perang antara Sri Rama ya dari kerajaan Ayodhya dengan pemimpin Raja Alengkapura yaitu Rahwana. Ya, Rahwana itu mengalami kekalahan. Nah, ketika mengalami kekalahan tidak ada ya yang akan memimpin Alengkapura, lalu diberikanlah wejangan Wibisana oleh Rama. Untuk apa? Untuk memimpin daripada kerajaan Alengkapura. Inilah yang dikenal dengan konsep Astabrata itu, anak-anak. Nah, anak-anak, dalam Menawa Dharma Sastra tadi ya, bab 9 sloka 303 jelaskan Indra Syarkasya Wayosca, Yamasya Warunasyaca, ya, Chandra Syagne, Pertiwiasca, Tejowartam, Pas Caret. Nah, terimanya apa? Hendaknya raja itu berbuat ya perilakunya sama dengan dewa-dewa, yaitu Dewa Indra, Surya, Wayu, Yama, Waruna, Agni dan Pertiwi, atau 8 sifat dewa-dewa yang ada dalam ajaran Astabrata itu. Nah, dalam kitab Ramayana ya, Kekawin Ramayana yang merupakan nasihat Sri Rama kepada Wibisana juga dijelaskan. Yang Indra, Yama, Surya, Chandra, Anila, Kuera, Baruna, Agni, Nahan, Walu, Sira, Temaka, Angga, Sang Bupati, Matangira, Iniste, Astabrata. Nah, terjemahnya apa? Dewa Indra, Yama, Surya, Anila atau Bayu ya, anak ya, Kuera, Baruna dan Agni adalah 8 dewa yang patut ditiru, disebut dengan istilah Astabrata. Seharusnya apa? Dihayati oleh seorang pemimpin agar meresap dalam jiwa raganya. Nah, anak-anak, itulah mengenai Astabrata. Lalu ada 8 bagian daripada Astabrata itu apa saja? Yang pertama ada Indra Brata, anak-anak. Ya, perlu anak-anak ketahui di sini, anak-anak ya, bahwasanya Indra Brata itu adalah pemimpinan bagaikan ya Dewa Indra. Bagaimana sih sifat daripada Dewa Indra, anak-anak? Ya, Dewa Indra yaitu dewa hujan. Ya, dimana hujan itu apa? Berasal dari laut yang menguap ya ke udara. Nah, lalu apa? Kembali menjadi hujan, anak-anak ya, turun ke bumi sebagai hujan. Nah, dengan demikian apa? Seorang pemimpin berasal dari rakyat harus mengabdi kepada rakyatnya. Selain itu, anak-anak ya, Indra Brata ini hendaknya seorang pemimpin itu apa? Mengikuti sifat-sifat Dewa Indra, yaitu sebagai dewa hujan. Hujan adalah sumber kemakmuran, anak-anak ya. Jadi pemimpin itu harus apa? Yang menjadi penyebab kemakmuran atau kebahagiaan bagi rakyat atau masyarakat yang dipimpinnya itu. Nah, selanjutnya Yama Brata. Nah, bagaimana sifat ya daripada Dewa Yama itu, anak-anak ya. Dewa Yama itu adalah dewa keadilan atau dewa kebenaran itu, anak-anak ya. Dewa keadilan atau dewa kematian. Nah, bagaimana sifat Dewa Yama itu? Yaitu
Jadi istilah Yama Brata, pemimpinan yang bisa menegakkan keadilan tanpa pandang bulu bagaikan sang Yama Dipati. Nah, jadi maksudnya dalam Yama Brata ini anak-anak, seorang pemimpin hendaknya mengikuti sifat-sifat Dewa Yama. Ya, dewa yang menegakkan keadilan dan kebenaran serta memberi sanksi ya, apabila bawahannya melakukan kesalahan haruslah diberi suatu sanksi. Nah, ketika bawahannya melakukan sesuatu yang sudah benar, maka patutlah berikanlah bawahan itu sebagai suatu penghargaan ya, dimotivasi ya kepada bawahan itu agar berprestasi. Jadi inti dari Yama Brata ini ya, pemimpin itu harus bersikap adil dan benar terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Jadi tidak pandang bulu, meskipun dia anak pejabat sekalipun ya, ketika dia sudah melakukan kesalahan, dia harus diberi suatu hukuman yang adil terhadap kesalahan yang telah diperbuatnya. Selanjutnya Surya Brata, pemimpinan yang mampu memberikan penerangan kepada warganya bagaikan sang surya yang menyinari dunia. Jadi bagaimana sifat Dewa Surya itu anak-anak, dewa matahari ya, pasti menerangi bumi ya. Tanpa matahari ya, bumi ini tidak akan terang anak-anak ya. Maka Surya Brata itu anak-anak ya, pemimpin itu hendaknya memberikan penerangan ya secara menyeluruh dan merata, serta tidak tergesa-gesa dalam mengambil suatu keputusan. Bagaimana laksana matahari itu anak-anak selalu berhati-hati ya dalam menyerap air yang ada di bumi. Ketika bumi basah ya, matahari ada, pastilah basah itu perlahan akan hilang. Jadi pemimpin itu harus mampu memberikan penerangan secara menyeluruh, dan juga ketika mengambil suatu keputusan tidaklah tergesa-gesa. Nah, selanjutnya Chandra Brata ya, Chandra Brata yaitu dewa bulan. Dewa Chandra itu dewa bulan anak-anak ya. Bagaimana sifat bulan itu ya, pastilah di malam hari itu menyinari dengan sejuk, tenang gitu anak-anak ya. Jadi Chandra Brata mengandung maksud pemimpin hendaknya mempunyai tingkah laku yang lemah lembut atau menyejukkan bagaikan Sangyang Chandra yang bersinar di malam hari. Nah, pemimpin Chandra Brata ini yang Bapak tegaskan, yaitu pemimpin hendaknya selalu dapat memperlihatkan wajah yang tenang dan berseri-seri ya, sehingga rakyatnya yakin akan kebesaran jiwa dari pemimpinnya. Jadi pemimpin itu harus bersifat tenang, lemah lembut, sejuk ya, memiliki wajah yang berseri, riang kepada bawahannya. Nah, itu mengenai Chandra Brata. Selanjutnya Bayu Brata ya, atau disebut dengan istilah Nila Brata ya anak-anak ya. Nah, jadi dewa Bayu, bagaimana sih sifat angin itu? Ya, dewa Bayu itu dewa angin anak-anak ya, pasti menyusup ke segala tempat, baik dari tempat yang luas sekalipun maupun sempit sekalipun anak-anak ya. Jadi Bayu Brata itu mengandung maksud pemimpin harus mengetahui pikiran atau kehendak Bayu atau Bayu rakyat ya, dan memberikan angin segar untuk para kaula wong cilik, sebagaimana sifat sang yang Bayu berhembus dari tekanan tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Dari Bayu Brata ini pemimpin selalu mengetahui dan memiliki keadaan dan kehendak yang sebenarnya, terutama sekali keadaan rakyat yang hidupnya menderita ya. Jadi pemimpin itu harus mengetahui bagaimana keadaan masyarakat di bawahnya itu anak-anak ya. Nah, sifat pemimpin itu digambarkan sebagai sangyang angin yang berembus dari tekanan tinggi ke rendah. Nah, saya itu anak-anak ya, bagaimana angin itu memasuki tempat yang terkecil sekalipun. Jadi seorang pemimpin hendaknya mengetahui keadaan masyarakat bawah yang sebenarnya. Bagaimana keadaan masyarakatnya yang di bawah itu harus diketahui oleh seorang pemimpin. Apabila menderita atau menderita suatu kemiskinan, perlulah diberi suatu bantuan. Nah, selanjutnya Baruna Brata. Nah, dewa Baruna itu dewa penguasa laut anak-anak ya. Yang maksud pemimpin itu harus dapat menanggulangi kejahatan, penyakit masyarakat yang timbul sebagaimana Sangyang Baruna. Nah, Baruna itu dewa laut itu membersihkan segala kotoran di laut. Ya, apapun ya, sampah-sampah yang ada di laut itu pasti akan dibersihkan oleh gelombang-gelombangnya itu. Jadi ya, Baruna Brata ini anak-anak ya, seorang pemimpin itu hendaknya mengikuti sifat dewa Baruna. Ya, yang mana dewa Baruna itu ya, pemimpin hendaknya selalu melenyapkan segala hal yang mengganggu keamanan masyarakat. Maksudnya ialah pemimpin itu sebagaimana sifat-sifat ya, ingin memasuki semua pendapat yang sekecil mungkin dalam penerimaan data atau laporan-laporan itu yang sebenarnya. Jadi ya, Baruna Brata ini anak-anaknya yang harus anak-anak ingat, hendaknya pemimpin itu membersihkan segala bentuk penyakit masyarakat seperti pengangguran, kenakalan remaja, pencurian, pengacauan politik, dan segala macam penyakit yang diderita oleh rakyatnya yang mengganggu keamanan masyarakatnya. Nah, ini ada di salah satu soal di LKS yang harus anak-anak pahami di Baruna Brata ini. Nah, selanjutnya anak-anak Agni Brata mengandung maksud pemimpin harus
mengatasi musuh yang datang membakarnya sampai habis bagaikan Sangyang Agni. Nah, Sangyang Agni itu dewa Agni anak-anaknya. Bagaimana sifat dewa Agni itu? Yaitu dewa api yang membakar segala ya yang ada. Ya, dilahap semuanya oleh api itu yang ada. Jadi Agni Brata ini bagaimana sosok seorang pemimpin itu hendaknya mengikuti sifat dewa Agni yang memiliki jiwa pemberani dalam menghadapi tantangan, rintangan serta hambatan yang akan terjadi. Nah, dapat membangkitkan motivasi serta mendorong dan mengobarkan semangat kerja bawahannya dalam rangka apa? Menghadapi hambatan dan tantangan untuk menghadapi sebuah tujuan yang diharapkan. Nah, jadi anak-anak Agni Brata ini anak-anak ya, pemimpin itu harus memiliki sifat-sifat yang dapat memberikan semangat atau motivasi tumbuhnya sifat kesatria dan semangat yang berkorban dalam menundukkan musuh-musuhnya juga. Nah, Agni Brata ini memiliki sifat pemimpin itu harus memiliki sifat kesatria, ya, berani, ya, yang disertai dengan semangat yang tinggi bagaikan api yang tidak akan berhenti membakar sebelum yang dibakar itu habis terbakar itu anak-anak ya. Nah, itu mengenai dewa Agni. Selain itu sifat-sifat berani itu dalam apa? Dalam menghadapi suatu rintangan-rintangan dengan tuntas dalam menyelesaikan setiap permasalahannya. Jadi di samping itu anak-anak ya, pemimpin harus memiliki mengobarkan api semangat itu kerja kepada bawahannya. Untuk mengobarkan semangat pada bawahannya atau motivasi bawahannya, pemimpin itu harus juga mempunyai semangat besar pula sehingga yang menjadi panutan. Nah, itu mengenai Agni Brata. Sedangkan selanjutnya Kuera Brata anak-anak ya. Nah, Kuera Brata ini atau Pertiwi Brata mengandung maksud ya, bagaimana sifat ya dewa Kuera ya, dewa kekayaan atau dewa uang, sedangkan Pertiwi dewa bumi. Ya, bumi ini pasti memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh makhluk hidup anak-anak ya. Jadi Kuera Brata itu mengandung maksud seorang pemimpin harus selalu memikirkan kesejahteraan rakyat sebagaimana bumi memberikan kesejahteraan bagi umat manusia dan bisa menghemat dana sehemat-hematnya seperti Sangyang Kuera dalam menata kesejahteraan kahyangan itu. Jadi anak-anak Kuera Brata ini seorang pemimpin hendaknya mengikuti sifat dewa Kuera atau dewa kekayaan ya. Tentunya seorang pemimpin hendaknya mampu mengatur keuangan, tidak boros ya anak-anak ya. Jadi bagaimana seorang pemimpin itu harus mampu mempergunakan dana ya dengan sebaik mungkin agar apa? Negara dan rakyatnya tidak rugi ataupun menderita. Nah, itulah sifat ya dalam ajaran Asta Brata itu. Yang mana pemimpin itu harus memiliki landasan mental atau moral ya dalam ajaran Asta Brata atau sifat-sifat para dewa itu. Nah, itu selanjutnya yaitu Nawa Natya. Nawa Natya terdiri dari kata Nawa artinya 9, Natya artinya teguh ya. Jadi dalam lontar Jawa kuno yang berjudul Nawa Natya dijelaskan mengenai seorang raja dalam memilih pembantu-pembantunya atau menteri-menterinya. Nah, yang mana dijelaskan ada 9 kriteria yang harus diperhatikan oleh seorang raja dalam memilih para pembantunya. 9 kriteria inilah yang dikenal dengan sebagai Nawa Natya. Adapun ke-9 kriteria itu, yang pertama Pratnya Nidagda, artinya ya, pemimpin itu harus bijaksana dan teguh pendiriannya. Jadi pemimpin hendaknya seorang yang bijaksana dan mahir dalam berbagai ilmu pengetahuan serta teguh pendirian. Ya, selanjutnya Wira Sarga Yuda, pemberani dan pantang menyerah dalam setiap medan perang anak-anak ya. Jadi pemimpin itu pastilah harus berani ya, pantang menyerah terutama dalam menghadapi berbagai masalah atau tantangan yang akan dihadapi. Selanjutnya para marta, bersifat mulia. Ya, pemimpin itu harus bersifat mulia dan luhur anak-anak ya. Ya, Birot Saha, tekun dan ulet setiap pekerjaan. Selanjutnya sama upaya, setia pada janji. Jadi ketika pemimpin mengadakan suatu janji haruslah ditepati janji itu. Laga Wangarta, artinya tidak pamrih pada harta benda. Jadi ketika mempunyai harta ya yang lebih itu anak-anaknya, jadinya haruslah disejahterakan rakyatnya dengan harta benda yang dimilikinya itu. Jangan pamrih ya, pemimpin itu tidak boleh pamrih anak-anaknya, harus ikhlas kepada rakyatnya, harus memberi suatu bantuan yang ikhlas. Nah, selanjutnya ya ada Uruh Ring Sawo Basto, artinya pemimpin itu bisa mengatasi segala kerusuhan ya. Jadi apabila ada suatu kerusuhan ya, pemimpin itu harus tahu bagaimana cara mengatasi berbagai macam kerusuhan tersebut. Selanjutnya WWK. Nah, WWK ini dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Jadi pemimpin itu hendaknya dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Untuk apa? Kemajuan di dalam organisasi atau masyarakat yang dipimpinnya. Nah, itulah mengenai Nawa Natya anak-anak. Selanjutnya Panca Dasa Pramiteng Prabu ya anak-anak ya.
Nah, dalam panca dasa paramita yang Prabu ini terdiri dari kata panca yang artinya 5, dasa artinya 10, paramita yang artinya sifat utama. Jadi Prabu artinya raja. Nah, dalam lontar negara Kertagama yang dikarang atau Rakawi Empu Prapanca ya, Rakawi Prapanca atau Empu Prapanca menuliskan sifat keutamaan sifat-sifat Gajah Mada sebagai Mahapatih Kerajaan Majapahit. Nah, jadi panca dasa paramita Prabu ini muncul ketika ada suatu kerajaan di Majapahit yang mana Gajah Mada sebagai Mahapatih atau patih yang kuat atau patih yang hebat ya dari kerajaan Majapahit ya bersama pemimpinnya yaitu Raja Hayam Wuruk ya anak ya pada saat mencapai puncak kejayaan daripada kerajaan Majapahit ini. Nah, jadi ada 15 sifat ya utama yang harus ada dalam diri seorang pemimpin itu ya. Ke-15 itu disebut dengan panca dasa pramiteng Prabu. Nah, namun sebelum Bapak membahas panca dasa pramiteng Prabu yang perlu anak-anak ketahui ya pada zaman Majapahit ini ada juga istilah semboyan negara Indonesia ini yaitu Bhinneka Tunggal Ika Tanahana Dharma Mangruo anak-anak. Ya, jadi kalimat itu ya tepatnya di era kepemimpinan Wisnu Wardana yang harus anak-anak ingat karena ini ada salah satu soal ya KS mana sifat Bhinneka Tunggal Ika ini semboyan ya artinya berbeda tetapi tetap satu jua ya tidak ada dharma atau kebenaran yang mendua. Nah, itu juga terjadi pada muncul pada kerajaan Majapahit yang dipimpin pada saat itu ya oleh ya raja yang namanya Ratu ya Hayam Wuruk itu. Jadi sedangkan Gajah Mada itu ada sumpahnya yang bernama Sumpah Palapa anak-anak ya, yang mana Sumpah Palapa inilah yang menyatukan Nusantara. Ya, beliau sangat berani ya teguh di dalam menjalankan suatu kepemimpinannya itu anak-anak sebagai Mahapatih yang sangat kuat. Nah, itulah ya anak-anak ya Bhinneka Tunggal Ika itu anak-anak ya jadi aturan-aturan hukum yang dapat membimbing umat manusia untuk mewujudkan tujuannya. Jadi bisa dikenal dengan istilah sebutan Bhinneka Tunggal Ika Tanahana Dharma Mangruo. Nah, kembali kepada panca dasa paramita yang Prabu ini adalah sifat Gajah Mada ya 15 sifatnya itu yaitu yang pertama ada Wijaya. Nah, ya adalah berlaku bijaksana, penuh hikmat dan dalam menghadapi setiap permasalahan yang sangat penting. Dan selanjutnya Mantri Wira adalah bersifat pemberani dalam membela negara. Wicaksana Naya artinya sangat bijaksana dalam memimpin. Natangwan adalah mendapat kepercayaan dari rakyat dan negaranya ya. Satya Bakti Prabu adalah selalu setia dan taat pada atasan. Wak Miwak ya, wak itu berbicara jadi pandai berbicara itu berkata ya dan berdiplomasi ya. Berdiplomasi di sini ya artinya menyelenggarakan urusan perhubungan antar negara dan negara. Jadi pemimpin itu antara negara satu dengan negara yang lainnya harusnya menjalin suatu hubungan yang harmonis ya, harus berdiplomasi antara negara satu dengan negara lainnya. Nah, Sarjawa Upasama ya artinya bersifat sabar dan rendah hati. Ya, pemimpin itu harus sabar anak-anaknya. Apapun masalah yang dihadapinya, pemimpin itu harus sabar dalam menghadapi masalah itu. Nah, selalu juga rendah hati, tidak boleh egois pemimpin itu anak-anaknya. Ya, selanjutnya di Rotsaha adalah bersifat teguh hati dalam setiap usaha. Ya, selanjutnya Teulelana bersifat teguh iman ya. Iman pemimpin itu harus kuat ya, selalu riang, optimis dan antusias. Tansa tresna. Jadi pemimpin itu harus bersifat lapang dada dan toleransi. Toleransi dalam apa? Dapat menghargai pendapat daripada orang lain. Ya, jadi toleran ya anak-anaknya. Yang selanjutnya nayakan musuh. Nah, sedangkan di LKS kalian anayakan musuh yaitu sama artinya yaitu mampu membersihkan musuh-musuh negara. Jadi ketika ada musuh yang menyerang negara atau organisasi yang dipimpinnya, beliau itu harus mampu membersihkan ya musuh-musuh tersebut, harus mampu menumpas daripada musuh-musuh tersebut. Nah, Masihi Samasta Buana ya, atau di LKS kalian masih Satresna Buana. Ya, Buana itu artinya alam semesta ini anak-anaknya. Jadi pemimpin itu harus menyayangi isi alam. Buana itu alam anak-anaknya. Jadi alam itu ya sudah alam itu diciptakan untuk manusia ya, khususnya pemimpin itu bagaimana juga pemimpin itu bisa menyayangi isi daripada alam semesta ini. Nah, Sumantri adalah menjadi abdi negara yang baik. Gina yang pratigina ya artinya setiap senantiasa berbuat baik dan menghindari perbuatan buruk. Jadi setiap hari berusaha berbuat baik anak-anaknya dan selalu berusaha tidak mengulangi perbuatan yang buruk. Nah, itu mengenai panca dasa paramita Prabu.
Selanjutnya zat upaya guna. Nah, dalam Lontar Raja Pati Gondala juga dijelaskan ada 6 macam upaya yang harus dilakukan oleh seorang raja dalam memimpin negaranya. Keenam upaya itu disebut dengan zat upaya guna. Nah, yang pertama ada sidi, kemampuan bersahabat. Jadi pemimpin itu harus bersahabat antara pemimpin satu dengan pemimpin yang lainnya, ya. Yang kedua, memecahkan setiap permasalahan. Jadi setiap permasalahan yang ada, ya, persoalan yang ada harus dipecahkan, harus ditemukan solusi. Nah, itulah ya upaya yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Selanjutnya wibawa, menjaga kewibawaannya. Nah, yang selanjutnya winarya, cakap dalam memimpin. Ya, cakap dalam memimpin itu bijaksana juga dapat dikatakan anaknya. Bagaimana pemimpin itu cakap, ya, di dalam memimpin kepemimpinannya itu. Selanjutnya gas carya, mampu menghadapi lawan yang kuat. Jadi apabila ada lawan yang kuat harus mampu dihadapinya. Nah, stana artinya ya menjaga hubungan yang baik antara pemimpin bawahan maupun antara pemimpin dengan pemimpin-pemimpin lainnya. Nah, itu mengenai zat upaya guna. Selanjutnya ada panca satya. Nah, selain sifat ya upaya, sifat, kriteria sebagaimana yang telah disebutkan di atas, ya, masih ada satu lagi landasan bagi pemimpin Hindu dalam melaksanakan tugas sehari-harinya. Kesetiaan adalah merupakan kode etik dari setiap manusia umat Hindu. Hal ini ditegaskan dalam sloka Satyos Mukaning Dharma, anak-anak, ya. Artinya apa? Kesetiaan adalah puncaknya agama. Jadi kesetiaan atau kebenaran itu apabila anak-anak sudah pegang teguh, ya, sebagai pemimpin itu pastilah ya anak-anak sudah yang namanya melaksanakan suatu ajaran agama. Puncak dari agama itu yaitu kesetiaan atau kebenaran itu yang sangat sulit ada dalam diri seorang pemimpin itu, anak-anaknya. Jadi landasan ini ada 5, dikenal dengan sila Panca Satya. Panca itu yaitu 5, Satya itu yaitu pastinya kesetiaan atau kebenaran, ya. Jadi adapun ya Panca Satya ini sebagai landasan bagi seorang pemimpin Hindu dimanapun ia berada. Nah, ketika landasan itu ya, kelima landasan itu anak-anak, yang pertama Satya Redaya, artinya jujur terhadap diri sendiri atau setia di dalam hati. Ya. Anak-anak menjadi seorang pemimpin itu ya haruslah setia dalam hati nurani itu. Nah, jadi tidak boleh juga berbohong dalam hati nurani itu, tidak boleh membohongi diri sendiri, anak-anak, ya. Itu harus setia. Yang kedua Satya Wacana, artinya wacana itu wacana wa, ya, artinya berkata. Jadi jujur dalam berkata atau setia dalam ucapan. Jadi pemimpin itu harus setia apapun yang diucapkan, ya itulah yang harus dilaksanakan, anak-anak, ya. Tidak boleh ya yang diucapkan itu tetapi pelaksanaannya berbeda. Harus Satya Wacana. Nah, dalam kitab Niti Sastra, anak-anak, ya, Sarga 5 ya, Sarga 5 ya, atau Wirama 3 disebutkan ya, wasita nimitante manemu Laksmi, wasita nimitante pati kepanguh, wasita nimitante manemu duka, wasita nimitante manemu mitra. Terkait dengan Satya Wacana ini di dalam ajaran Panca Satya, wasita nimitante manemu Laksmi, anak-anak, ketika ya oleh perkataan engkau akan menemukan kebahagiaan. Ya, jadi ketika anak-anak berbicara, benar anak-anak berbicara, maka kebahagiaan yang akan anak-anak temui. Wasita nimitante pati kepangguh, ya oleh perkataan engkau akan menemui ajal atau kematianmu, anak-anak. Ya, jadi ketika salah berbicara, ya anak-anak bisa saja menemukan suatu kematian atau ajal. Ya, misalkan saja contohnya, ketika anak-anak ya salah berbicara kepada temannya, ya tidak mengatakannya sebenarnya, anak-anak akan menemukan suatu ajal atau apa? Bisa saja anak-anak ya dipukul oleh temannya itu. Nah, itu. Nah, wasita nimitante manemu duka, ya oleh perkataan engkau akan mendapatkan kesusahan, anak-anak. Ya, salah anak-anak berucap, kesusahan bisa anak-anak temui juga. Nah, wasita nimitante manemu mitra, oleh perkataan engkau akan mendapatkan sahabat. Jadi ketika anak-anak benar berkata, berucap, ya maka baik anak-anak berucap, maka sahabatlah, temanlah yang akan anak-anak dapati nantinya. Ya, jadi sebagai seorang pemimpin, baik-baiklah di dalam mengeluarkan suatu perkataan. Jadi dipikirkan dulu sebelum dikeluarkan perkataan itu, anak-anak, ya. Nah, Satya Semaya artinya setia terhadap janji, yakni konsekuen ya, atau selalu berusaha menepati atau memenuhi segala janji yang pernah diucapkan atau disampaikan. Jadi seorang pemimpin itu, anak-anak, ketika mengucapkan janji haruslah ditepati, sama seperti anak-anak, ya, anak-anak, ya. Ketika anak-anak janji terhadap teman, terhadap orang tua di rumah, haruslah ditepati. Tidak boleh tidak ditepati. Ya, ketika anak-anak berbohong, nanti pasti anak-anak akan mendapatkan akibatnya. Jadi pemimpin itu harus Satya Semaya. Satya Mitra, ya, mitra itu sahabat seperti yang Bapak katakan tadi. Nah, jadi Satya Mitra itu artinya
pemimpin itu setia terhadap sahabat walaupun dalam keadaan bagaimanapun juga anak-anak ya. Jangan ya anak-anak bersahabat dengan temannya ya, atau pemimpin itu bersahabat dengan pemimpin lainnya karena ada maunya saja, karena disukanya saja, sedangkan di dukanya saja ya, di dalam keadaan susah itu ditinggalkan temannya, itu tidak boleh. Jadi pemimpin itu harus setia terhadap sahabat bagaimanapun keadaannya. Nah, terakhir satya laksana artinya jujur dalam perbuatan atau tindakan, yakni tidak berbuat curang kepada sesama. Jadi perbuatan anak itu harus juga jujur ya, tidak boleh curang di dalam suatu perbuatan apapun yang anak-anak laksanakan atau pemimpin itu laksanakan. Nah, itu mengenai ajaran Pancasatya. Nah, anak-anak, sifat-sifat kepemimpinan. Nah, yang perlu anak ketahui, sejatinya anak-anak ya, sifat dan sikap yang dimiliki seorang pemimpin merupakan penentu berhasil atau tidaknya seorang pemimpin dalam menjalankan roda pemerintahan. Sifat dan sikap yang dimiliki oleh pemimpin dapat disempurnakan dengan mendalami, mempedomani, dan mengamalkan ajaran-ajaran serta berbagai ilmu pengetahuan yang dipelajari. Nah, mengenai sifat-sifat kepemimpinan ini, ya menurut Profesor Arifin Abdul Rahman dalam bukunya yang berjudul Kerangka Pokok-Pokok Manajemen Umum menyebutkan bahwa terdapat 3 golongan sifat-sifat para pemimpin, antara lain sifat-sifat pokok, sifat-sifat khusus karena pengaruh tempat, dan sifat-sifat khusus karena pengaruh dari berbagai macam atau golongan pemimpin. Jadi yang pertama sifat-sifat pokok ya. Pokok itu berarti sifat-sifat dasar. Nah, jadi sifat-sifat dasar apa saja itu ya? Menurut Profesor Abdul Rahman dalam bukunya Kerangka Pokok-Pokok Manajemen Umum itu, yang pertama pemimpin itu pastinya harus adil dan anak ya. Adil terhadap semua anggota masyarakat yang dipimpinnya, yang suka melindungi ya, atau mengayomi, penuh inisiatif, penuh daya tarik ya, atau berwibawa anak ya. Pemimpin itu sebagai dasar pokok pemimpin itu anak-anak ya. Dan juga penuh kepercayaan pada diri sendiri. Nah, sedangkan sifat-sifat khusus karena pengaruh tempat ya, di mana pemimpin itu ya, misalkan pada pokoknya sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia itu. Nah, misalkan pengaruh tempat ini di mana pemimpin itu dijunjung anak-anak ya. Misalkan contohnya di bangsa Indonesia, ya jadi pemimpin itu harus menyesuaikan bagaimana kepribadian bangsa Indonesia itu yang sesuai dengan Pancasila sebagai kepribadiannya, sebagai dasar negara dan juga cita-cita bangsanya. Nah, sifat-sifat khusus karena pengaruh berbagai macam atau golongan pemimpin. Ya, seperti misalkan pemimpin ya ada dalam partai politik, ya, partai keagamaan, pemimpin keagamaan, pemimpin serikat buruh dan sebagainya. Misalkan saja ya di partai politik ya, bagaimana pemimpin itu menyesuaikan diri dengan pengaruh-pengaruh ya daripada partai politiknya itu. Nah, itulah mengenai sifat-sifat ya pemimpin ya, ada dalam buku Kerangka Pokok-Pokok Manajemen Umum oleh Profesor Arifin Abdul Rahman. Nah, dalam Lontar Rajapati Gondala juga disebutkan ada 10 macam hal yang patut dijadikan sahabat oleh pemimpin anak-anak ya. Yaitu yang pertama satya, kejujuran. Jadi yang harus anak-anak ingat, pemimpin itu harus bersahabat dengan kejujuran itu anak-anak ya. Nah, yang kedua arya, orang yang besar dan mulia. Nah, yang ketiga dharma, artinya kebajikan atau kebenaran itu ya. Yang keempat asurya, orang yang dapat mengalahkan musuh. Yang kelima mantri, orang yang dapat mengalahkan kesusahan ya. Bagaimana pemimpin itu harus mengalahkan kesusahan-kesusahan yang dihadapi oleh masyarakat yang dipimpinnya, ataupun kesusahan yang dihadapi oleh dirinya sendiri itu. Nah, itulah sahabat pemimpin ya. Yang keenam ya namanya salyatawan, artinya orang yang banyak kawannya. Jadi sesuai omongan Bapak tadi ya, bagaimana pemimpin itu harus banyak kawannya. Demi memajukan suatu organisasi, tidak bisa pemimpin itu tidak memiliki kawan atau bersahabat dengan pemimpin-pemimpin lainnya itu. Nah, jadi harus banyak kawannya. Nah, Bali orang yang kuat dan sakti. Nah, kuat dalam artian apa? Kuat dalam menghadapi suatu masalah ataupun kuat dalam menghadapi musuh-musuh yang akan pemimpin itu temui nantinya di dalam suatu menjalankan kepemimpinannya. Nah, kaparamartan artinya kerohanian. Nah, kerohanian ini maksudnya hubungan dengan keagamaan anak-anaknya, seperti Sang Dasarata ya, yang sudah Bapak jelaskan minggu lalu ya. Sang Dasarata itu tidak hanya dharma negara saja, tetapi juga melaksanakan dharma agama. Jadi Sang Dasarata itu juga apa? Ingat kepada para leluhurnya anak-anak ya, para dewa ya, melaksanakan ajaran-ajaran agama itu. Nah, itulah juga harus jadikan sahabat oleh seorang pemimpin itu. Nah, selanjutnya kadiran, artinya orang yang tetap pendiriannya, harus teguh pendirian seorang pemimpin itu, tidak boleh bimbang ya dalam melaksanakan kepemimpinannya. Yang terakhir yaitu guna, artinya orang yang banyak
ilmunya atau pandai. Jadi seorang pemimpin itu harus pandai, ya, memiliki kelebihan daripada anggota-anggota yang dipimpinnya. Anak-anaknya, ketika pemimpin itu lebih bodoh daripada anggotanya, apa yang terjadi? Ya, maka anggotanya tidak akan percaya dengan pemimpin itu, ya, tidak memiliki suatu kewibawaan, ya anak-anaknya. Jadi pemimpin itu harus lebih pandai daripada anggotanya. Nah, anak-anak, demikianlah sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin agar dapat memimpin masyarakat dengan baik sehingga tercapai tujuan bangsa dan negara yang dipimpinnya. Jadi sekian materi Bapak. Apabila ada yang perlu ditanyakan atau kurang jelas, dapat anak-anak tanyakan pada grup WhatsApp atau WA pribadi Bapak secara langsung, atau hubungi Bapak secara langsung, anak-anak, ya, apabila ada materi Bapak yang kurang jelas. Nah, jadi kesimpulannya, ya, pada hari ini kita mempelajari tipologi kepemimpinan Hindu yang 9 jumlahnya itu. Yang mana, ya, ada, ya, Sat Warna Nenggajaniti, Catur Kota Mani Merpati, Tri Upaya Sandi, Panca Upaya Sandi, Nawanata, Panca Dasa Primiteng Prabu, Zat Upaya Guna, Panca Satya, dan juga kepemimpinan pada umumnya, tipe-tipe atau jenis-jenis, ya, kepemimpinan pada umumnya yang Bapak jelaskan tadi. Nah, jadi kita sebagai pemimpin Hindu itu haruslah patut, ya, melaksanakan, ya, daripada konsep-konsep kepemimpinan Hindu tersebut agar apa? Agar terjadi suatu kepemimpinan yang baik dan terjadi suatu keharmonisan yang terjadi dalam menjalani kepemimpinan itu, baik antara pemimpin maupun dengan bawahannya itu. Jadi sekian pemaparan dari Bapak. Apabila ada salah kata, Bapak mohon maaf, dan Bapak akhiri dengan mengucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.